Dan inilah dia penampilan dari kelas 11-8 dengan judul Markus karya Zohri Junaidi. Selamat menyaksikan. Pak Markus. Saya lelah. Setelah sekian hari, saya mondar-mandir ke sana ke sini. Tidak ada satupun perusahaan yang ingin menerima ijazah saya. Jangankan menjadi seorang eksekutif muda, menjadi kuli bangunan saja, saya ditolak benda-benda. Alasan mereka sangat sederhana. Hei anak muda, tampangmu tidak cocok untuk menjadi seorang kuli. Kau akan merepotkan dirimu sendiri. Tetapi saat lamaran pekerjaan kumasukkan ke perusahaan, mereka malah menjawab sebaliknya. Hei anak muda, tampangmu cocok sekali untuk menjadi seorang kuli. Karena wajahmu seperti tidak lulus akreditasi. Akreditasi. Mereka malah mengolok-olok saya. Lantas, saya harus jadi apa? Apa harus jadi gembel? Rasanya jawabannya akan sama saja dengan mereka. Anak muda, tampangmu itu masih jadi face. Mana ada perawan yang bawa nasi kamu? Loh,
membahagiakan mereka seperti orang-orang lain. Memberikan mereka rumah, membiarkan mereka istirahat dengan nyaman, dan menaikkan mereka haji. Dari setelah saya lulus bangku SMA, saya sadar saya keluarga miskin tidak pantas untuk melanjutkan sekolah terlalu tinggi. Akhirnya saya berpikir ulang untuk mengurungkan niat saya melanjut kuliah, sebab tuntutan biaya kuliah pasti sangat mahal. Belum lagi 12 orang adik saya yang masih kecil-kecil, mereka juga butuh biaya. Tapi nasib berkata lain. Tanpa sepengetahuan saya, kedua orang tua saya sudah hampir menjual dari separuh sawahnya dan beberapa ekor kerbau hanya untuk menyekolahkan saya. Dari situ, saya benar-benar berjanji untuk serius dalam berkuliah. Saya dikuliahkan di Fakultas Hukum ternama di Universitas BBB alias Universitas Bukan Bintang biasa. Saya tumbuh menjadi mahasiswa yang begitu idealis, setia pada kebijaksanaan yang dirasakan bertentangan dengan suara hati mahasiswa. Mungkin saya adalah pelopor yang rentan pihak fakultas ataupun rektorat. Saudara-saudara mahasiswa, teriak saya lagi. Pihak fakultas baru saja mengeluarkan kebijaksanaan sangat merugikan mahasiswa, merugikan kita semua. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, mari kita satukan tekad, bulatkan hati untuk menentang keputusan dekan. Sebab keputusan tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat merugikan mahasiswa. Setuju kawan-kawan? Setuju. Kami tidak akan mengundurkan diri sebelum tuntutan kami dikabulkan. Satu komando, satu aksi. Seingat saya, waktu itu matahari semakin terik, yang terus saja membakar emosi yang semakin kian memuncak. Karena perwakilan pimpinan tidak kunjung keluar untuk memberi penjelasan. Karena sepertinya tidak ada ikutan baik dari pihak fakultas. Dan akhirnya emosi massa yang sudah pada posisi klimaks meledak pecah. Dipicu lagi oleh salah satu mahasiswa yang mengaku dipukuli oleh satpam. Seperti tanpa aba-aba, kami semua mulai buta. Masa yang hampir mencapai 500 orang, kami menembus semua gedung. Aparat yang menghadang, kami serbu, kami pukul. Kondisi ruangan tak lagi terkondisikan. Semua babi. Beruntung ketika itu perwakilan pimpinan fakultas keluar oleh beberapa dosen yang kelihatannya ketakutan. Kelihatan dari wajahnya, mereka begitu merasa terancam. Suara yang berat, nada yang kuat. Saudara-saudara mahasiswa, harap tenang. Kami berjanji akan meninjau kembali segala keputusan yang telah kami buat. Sekarang kami minta kalian untuk membubarkan diri. Tawaku dalam hati melihat keringat dingin sebesar jagung kepala dosen tersebut. Rasanya tak perlu saya sebutkan berapa banyak aksi demonstrasi sudah kami lakukan untuk menantang segala peraturan yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani rakyat, terutama mahasiswa.
mahasiswa. Atau sebut saja BEM. Kalian kan bukannya aktif, tapi saya terpilih sebagai presiden mahasiswa. Setiap ketika saya berdiri di depan mimbar, tidak ada seorang pun yang berani menatap mata saya. Semua mata hanya tuju pada mata saya. Sekejap, ruang tenang pecah oleh gegap gempita. Ramai tepuk tangan para undangan. Lama-kelamaan, nama saya mulai dikenal di kalangan pejabat teras universitas. Tak banyak pejabat yang menyukai moncong besar saya, tapi juga tidak sedikit dosen atau pejabat yang memuji keidealisan seorang mahasiswa seperti saya. Akhirnya saya tidak mengecewakan orang tua saya di desa. Tak berlama-lama, Tidak berapa-lama, tepat 6 tahun, akhirnya saya terpaksa diluluskan dari IPK. Ya, astaga. Nama saya Bibir Dimuja dan sebut-sebut Syamsul Desa. Ketika saya telah mulai gelar sarjana hukum impian saya dan impian kedua orang tua saya. Oi, saudara! Anak Pak Midu udah sukses! Oi, Pak Juki udah jadi orang kaya! Hidup Juki! Hidup! Tapi gua lagi sama masa lalu tentang kejayaan yang tak akan kembali. Sekarang saya hanyalah seorang pengurat sial dan tepat 1 tahun setelah perusahaanku dan tepat 1 tahun saya menjadi pengurat sial. Cita-citaku untuk menjadi seorang bijaksana kuno. Rasanya cukup buat sampai saat ini saja. Tapi saat itu, tengah pertimbangan, saya muncul seorang yang sepertinya saya kenal. Dia membawa sebuah kabar yang sempat menghentikan demi jantung saya. Oh iya,
Saya hanya tidak mampu bicara banyak. Saya jadi hakim. Saya jadi hakim. Sontak meledak rasa gembira yang meluap dalam diri saya. Saya jadi hakim. Juki jadi hakim. Akhirnya saya percaya jika kita punya semangat yang besar dan tak lelah berjuang, apapun cita-cita pasti akan tercapai. Belum cukup 5 tahun, saya menjadi hakim terkenal dengan keidelisan yang sama pada saat saya masih menjadi mahasiswa dulu. Setiap kasus-kasus saya pecahkan dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang bagi saya terlalu gelap. Saya ingat betul waktu ibu mengucapkan pada saat itu saya didapat oleh seorang yang saya tidak kenal. Ia meminta saya untuk memenangkan persidangan untuk urusan mendatang. Jelas saya berat dengan orang itu. Saya tahu kau pikir saya siapa? Saya nak tahu siapa saya. Jangan salahkan saya dengan pikiran lain. Dengar, kalaupun Anda, saya tidak akan tergoda. Saya hanya bilang berdasarkan barang bukti dan mengurangi bukan dengan mau kamu. Please. Saya bersumpah akan bersumpah mengatakan bahasanya uang jaminan kalian sudah diberikan dalam rekening atas saya. Sehabis telepon tadi, kututup saya tidak bisa tidur lagi. Entahlah kalimatnya selalu terbayang-bayang. Rekening atas nama Anda. Rekening atas nama Anda. Rekening atas nama Anda. Bersandar pikirku dalam hati. Saya terus berusaha melupakan apa yang terjadi barusan. Tapi tetap saja malam itu terlanjur membuat jantungku pecah. Hingga menjelang pagi, saya tetap tidak bisa tidur. Seharian pekerjaanku, semuanya berantakan. Belum lagi kawan-kawan sekantor yang tak tentu salah apa. Semuanya jadi lampiasan emosiku. Untuk menenangkan alur pikirku, ku coba untuk berjalan-jalan sejenak keluar kantor sambil menghirup udara yang segar. Tapi pilihanku salah. Rasa penasaranku semakin menjadi saat tiba-tiba saya melintasi sebuah bank. Seperti terhipnotis, saya melintas menuju ke sebuah ATM. Pelan-pelan saya memasukkan nomor PIN 3, 4, 5, 6, 7. Nafasku kejar-kejaran dengan denyut jantungku. Sekujur tubuhku gemetaran. Pandanganku kelam. Ku hitung ulang angka 0 tepat di belakang angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hah? 2 miliar? Langsung ku terduduk tanpa banyak kata. 2 miliar. 2 miliar. Miliar. Seperti sudah di depan mata. Rumah mewah yang memanggil-manggil nama saya. Marjuki. Juki. Juki. Terlebih lagi, senyum bangga kedua orang tua saya. Berselempang peci dan kerudung haji dari Mekah. Saya langsung pulang dengan langkah cepat yang tak tentu.
merubah semua keputusan pengadilan untuk memenangkan uang 2 miliar. Setanan tanpa keadilan. Keadilan kan memberiku kebahagiaan, tapi uang 2 miliar ini mampu menuju ke jalan pintas, ke mimpi-mimpi yang telah lama aku nanti. Bukan hanya sekali 2 kali, aku akan menggadaikan idealisan mahasiswa yang selalu kubangga-banggakan. Idealisan telah kugadaikan dengan jumlah uang. Dan dari sanalah aku mulai dikenal dengan sebutan Markus, yang sebenarnya ialah Marjuki Kusdianto, diplesetkan menjadi Mark Laragasis.